Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam paparan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Bersama saya Antoni Rahman SPD dari SMA Negeri 3 Buntok, Kabupaten Barito Selatan. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai seorang guru, kita harus memiliki kemampuan dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Dalam menanamkan dan menjalankan budaya positif di sekolah, harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah disiplin positif, yang kedua memahami tentang motivasi perilaku manusia, yang ketiga adalah memahami posisi kontrol guru, yang keempat membentuk keyakinan kelas, dan yang kelima adalah penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan. Disiplin positif merupakan penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih berfokus pada disiplin internal yang memungkinkan siswa mengontrol tindakan mereka sendiri. Dengan disiplin yang muncul dari dalam diri mereka sendiri, siswa dapat memahami dan menyadari tindakan yang mereka lakukan didasari atas motivasi internal mereka sendiri, bukan karena paksaan, pujian, imbalan, atau hukuman. Guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, diantaranya adalah yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kedua motivasi ini merupakan motivasi eksternal, yang artinya motivasi yang masih berasal dari luar. Sedangkan motivasi yang diharapkan adalah untuk menjadi yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hal ini merupakan motivasi internal yang sudah diyakini seseorang. Pada motivasi internal, sebaiknya menghindari pemberian hukuman dan penghargaan yang berlebihan untuk meminimalisir motivasi eksternal dalam diri peserta didik. Yang berikutnya adalah posisi kontrol guru. Terdapat 5 posisi kontrol guru, diantaranya adalah 1. Sebagai penghukum, 2. Pembuat merasa bersalah, ketiga sebagai seorang teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Di antara 5 posisi kontrol guru tersebut, sebaiknya guru memposisikan diri sebagai seorang manajer. Sebagai manajer, guru mempersilahkan peserta didik mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung peserta didik untuk menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang memungkinkan peserta didik menjadi manajer bagi dirinya sendiri sehingga mampu menciptakan identitas positif serta keberhasilan dalam diri mereka. Selanjutnya adalah membentuk keyakinan kelas. Dalam membentuk keyakinan kelas, dilakukan secara berdiskusi dengan melibatkan peserta didik dan guru. Keyakinan kelas mengandung pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan difahami serta sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Berikutnya adalah menerapkan segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Tahap ini bertujuan untuk menggeser identitas peserta didik dari orang yang gagal ke orang yang sukses. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Pada langkah ini, kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak sehingga berbuat salah, sehingga guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Tujuan dari penerapan segitiga restitusi ini adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab.
Keterkaitan materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya adalah dengan menjalankan budaya positif di sekolah akan mempermudah untuk mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun. Budaya positif dapat terwujud apabila seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif juga dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar sesama warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan diyakini bersama. Salah satu tujuan yang diharapkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif yang menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman dan berpihak pada murid. Hal ini dapat diwujudkan dengan menggunakan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia, hukuman dan penghargaan, teori motivasi, disiplin positif, teori kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri dan diwujudkan dalam tindakan. Hal menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat mempelajari tentang teori motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan berdampak kurang baik bagi siswa karena dapat berdampak merusak hubungan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas serta bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari selama ini saya memposisikan diri sebagai seorang guru penghukum dan pemantau dalam menangani permasalahan yang terjadi pada peserta didik. Seharusnya saya memposisikan diri sebagai seorang manajer yang menangani permasalahan pada peserta didik dengan menggunakan tahapan-tahapan segitiga restitusi. Saya sering menangani siswa yang datang terlambat ke sekolah, bolos, dan atribut sekolah yang tidak sesuai. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi untuk mengatasinya, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Hal-hal yang sudah baik adalah mulai munculnya motivasi internal dari dalam diri peserta didik untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini. Sementara hal-hal yang perlu diperbaiki adalah pemosisian guru yang harus bertindak sebagai manajer dalam menangani masalah yang terjadi pada peserta didik. Sebelum mempelajari modul ini, saya memposisikan diri sebagai penghukum dan pemantau. Saya selalu diliputi perasaan yang tidak nyaman saat harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika peserta didik melakukan kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai memposisikan diri sebagai seorang manajer dalam menangani permasalahan yang terjadi pada peserta didik. Ketika memposisikan diri sebagai seorang manajer, perasaan saya menjadi jauh lebih nyaman. Hal ini menyadarkan diri saya tentang pentingnya komunikasi yang efektif dan bersifat menuntun, sehingga peserta didik tidak lagi merasa takut untuk mengakui kesalahan yang mereka lakukan dan mendapatkan solusi dari diri mereka sendiri atas masalah yang terjadi. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan yang terjadi pada peserta didik. Tapi hanya satu tahapan saja, yaitu memvalidasi tindakan yang salah dengan memberikan pernyataan, apa hal yang membuatmu melakukan hal tersebut?
atau kenapa melakukan hal tersebut. Dalam mewujudkan budaya positif, penting untuk melibatkan seluruh stakeholder seperti guru, siswa, orang tua, lingkungan, dan pemerintah. Hal ini bertujuan untuk berkolaborasi agar hal-hal baik tersebut bukan hanya dilakukan di sekolah saja, tetapi juga bisa diterapkan di rumah dan lingkungan di mana saja kita berada. Demikian paparan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Salam sehat, tetap semangat, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.